Lihat kanan kirimu, saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, saudaraku, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan saya juga mengasihimu. Salam tangan mereka, kasih high five yang terbaik buat mereka. Haleluya, haleluya. Come on. Oh, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ku mau sembah, ku mau sembah. Come on. Ku mau sembah, senap hatiku. Ku mau puji, senap buatku. Melayani sepanjang hidupku, mengikutmu sepanjang jalanmu. Oh, ku mau sembah, ku mau sembah, senap hatiku. Ku mau puji, senap buatku. Yes Lord, melayani sepanjang hidupku, mengikutmu sepanjang jalanmu. Yes Lord, ku berikan segala sembahku, ku berikan segala pujianku. Hanya Kau yang ku rindukan, hanya Kau yang layak dipuji. Come on. Oh, katakan ku mau sembah, ku mau sembah, senap hatiku. Yes Lord, ku mau puji, senap buatku. Melayani sepanjang hidupku, mengikutmu. Oh, sepanjang jalanmu Tuhan. Yes Lord, ku berikan segala sembahku, ku berikan segala pujianku. Hanya Kau yang ku rindukan, hanya Kau yang layak dipuji. Ku berikan segala sembahku, ku berikan segala pujianku. Hanya Kau yang ku rindukan, hanya Kau yang layak. Come on, say it, come on. Ku berikan, come on. Segala sembah. Oh, sing it out. Ku berikan. Oh, kami berikan segala sembah kami, segala lagu kami Tuhan. Dengan senap hati, senap kekuatanmu. Hanya Kau. Come on, come on, sing it out, hanya Kau. Ku berikan segala sembahku, ku berikan segala pujianku. Hanya Kau yang ku rindukan, hanya Kau yang layak dipuji. Yes Lord, hanya Kau Tuhan yang layak dipuji. Oh truly Lord, only You Lord yang layak dipuji. Haleluya. Kami berikan segala sembah kami, pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Come on. Katakan, inilah zaman Elia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Yes Lord. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi yang percaya. Kawan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang, Dia datang.
di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Oh yes Lord, come on. Dan inilah zaman Yehezkel, come on. Inilah zaman Yehezkel. Oh tulang kering dihidupkan, haleluya. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Oh yes Lord. Dan inilah zaman Tuhan yang besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun, mari nyatakan firman Tuhan. Katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Oh come on sing. Datang, come on. Di atas awan, Come on, sing it up, sing it up. bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Come on, together we say. Hey, hey, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, oh ini tahun Yobel, tahun pembebasanmu. Oh yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Oh yang telah ada, yang ada dan akan datang. Katakan yang telah ada, yang ada. Katakan yang telah ada, yang ada dan akan datang. One more time sing it out. Oh yes Lord, Yang ada dan akan datang. Oh yes Lord, haleluya. Seberapa banyak saudara di sini yang percaya Tuhan akan datang kembali buat kita, amin. Katakan kepada tamu, tanganku. Apakah engkau generasi yang bisa menari buat Tuhan? Come on dancing generation, shout! Oh haleluya, shout! Shout! Haleluya, come on, your mercy taught us how to dance, to celebrate with all we have, and we'll dance to thank you for mercy. Yes Lord, your glory taught us how to shout. Yes Lord, and we'll shout to the praise of your glory. It's the overflow of a forgiven soul. And now we've seen you, God, and our heart, our soul cannot stay silent. And we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. People of God, shout! Shout! Jump! Jump! Come on, come on, jump! Jump! Dance! Dance! Yes, your mercy taught us how to dance, to celebrate, and we'll dance to thank you, Lord, for your great exchange. Thank you, Lord. Hallelujah. Your glory taught us how to shout.
overflow. It's the overflow of a forgiven soul. And now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent, and we'll be a dancing generation, or dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be shouting generation, or shouting because of your great glory, Lord. Oh yes, Lord. Your great glory, Lord. And we'll be, come on, sing it out. And we'll be dancing generation. Oh, where's your voice? Dancing generation. Shouting generation. Your great mercy, Lord. Never be ashamed for the gospel of God. Come on, sing it out. Shouting generation. Oh, we shout. Shouting because of Oh, we your shout. great glory, Lord. Your great glory, Lord. Oh, it's the overflow. It's the overflow of a forgiven soul. Oh, yes, Lord. Oh, it's the overflow. It's the overflow of a forgiven soul. Oh, yes, Lord, we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent, and we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be shouting generation, or shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Oh, shout. Oh, terdengar lemah. Shout. Shout. One more time. Shout. Hey, haleluya. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Sungguh Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Engkau yang menjadikan kami serupa, segambar denganmu. Engkau yang memberikan kepada kami tujuan yang berasal daripada Engkau. Biar setiap daripada kami, Tuhan, mengejar apa yang menjadi tujuanmu dalam kehidupan kami. Bukan hanya mengejar mau-maunya kami sendiri, Tuhan. Bukan mengejar apa yang dunia ini coba tawarkan, Tuhan. Bukan mengejar apa yang dunia ini anggap keren, Tuhan, dalam kehidupan kami. Tapi kami berdoa, Tuhan, untuk kami menggenapi apa yang sebenarnya Engkau mau kami jadi, Tuhan. Karena sungguh Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami. Lebih dari siapapun juga. Kami mengucap syukur Tuhan. Nah, ini doa kami, Tuhan. This is our God. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mulia. Oh, ya Rabba Syanda Rabbaka. Kami angkat suara kami. Kami sembah, kami puji kebesaran-Mu. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Oh, for this is who you are. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim, this is our God, King Jesus. This is our God. And this is our God, this is who He is. He loves us. And this is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. And this is our God, King Jesus.
Thank you, Lord. Remember those faults that we call sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape. But He came and He died and He rose. Those walls are up now. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, remember those giants. Remember those giants we call death and grave. They were like mountains that stood in our way. But He came and He died and He rose. Those giants are dead now. Yes, Lord. That's why we sing, this is our God. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim that this is our God, King Jesus. Oh yes, Lord. Say, remember that fear that took our breath away. Faith so weak that we could barely pray. But He heard every word, every whisper. Oh yes, Lord, you heard us. Now those altars in the wilderness tell the story of your faithfulness. Never once did He fail, and He never will. Say, this is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim, this is our God, King Jesus. Yes, Lord. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Him. This is our God. This is who He is. He loves us. And this is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim, this is our God, King Jesus. He bore the cross, He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim, this is our God, King Jesus. Oh, this is our God, King Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Jesus. Oh, hallelujah, Lord.
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yes. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, yes Lord, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kami berseru namamu Tuhan. Kaulah Engkau adalah penyelamatku, penyelamat kami Tuhan. terpujilah Engkau adalah Yesus Kau Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan. Mulut kami memuji namamu Tuhan. Haleluya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Karena Dia Allah yang layak menerima sembah, menerima puji-pujian yang terbaik dari hidup kita. Haleluya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Mulut kami memuji namamu Tuhan. Haleluya. Memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, Mulut kami memuji Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami Tuhan.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak menerima sembah, menerima puji-pujian. Yang terbaik hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah kota benteng kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Oh haleluya, sungguh Tuhan Kau yang baik Tuhan. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat kami jatuh Tuhan, kami tidak sampai tergeletak Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menopang kami Tuhan. Sungguh Tuhan tiada Allah yang lain, hanya Engkau Yesus. Sumber kekuatan kami, penyelamat kami, kota benteng kami yang teguh. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Ucap syukur Tuhan untuk kesempatan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Di mana kami semua Tuhan bisa berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengalir Tuhan di tempat ini. Karena kami butuh Roh Kudus. Sehingga Tuhan, pada saat firman-Mu Tuhan dibagikan pada sore hari ini Tuhan. Setiap orang yang mendengar bisa mengerti Tuhan. Hikmat-Mu turun Tuhan di atas setiap kami Bapa. Sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dan terlebih Tuhan kami lakukan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar Tuhan bisa menjadi terang. Dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan berdoa pada saat ini Tuhan. Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Engkau yang mampukan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang baik. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih musik ministry. Puji Tuhan. Haleluya. Suatu hari yang luar biasa. Allah kita Allah yang baik, amin. Oke, hari ini saya akan membawa firman Tuhan yang judulnya serupa dengan gambarannya. Puji Tuhan. Allah kita itu Allah yang baik, amin. Dan tidak berasa ya saudara ya, kita sudah masuk di bulan November, di mana kurang dari 2 bulan lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun 2024. Kemarin saya baru ngobrol sama istri saya. Jadi waktu kita setelah doa syafaat di mobil, ya kita ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba keluar dari mulut saya, gak berasa ya udah November aja. Perataan baru aja November tahun lalu, sekarang udah November tahun 2023. Jadi waktu itu sepertinya cepat berlalu. Kurang dari 2 bulan lagi ini kita udah mau masuk tahun 2024. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita semua, amin. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak badai atau apapun itu, asalkan kita percaya berpegang kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita, amin. Dan kemarin juga saya sama istri saya ngomong, aduh 2024 umur sudah makin bertambah lagi, ya kan. Kayaknya aduh cepet banget umur bertambah, kayaknya dulu saya masih 17 umurnya, sekarang udah ya di atas kepala, udah mulai kepala 4. Jadi
menjadi tua itu adalah suatu proses yang kayaknya alami ya. Maksudnya setiap tahun kita pasti bertambah umur. Kita bertambah umur, kita menjadi tua. Itu adalah suatu proses yang alami yang harus kita lewati sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi dewasa itu tidak berbanding lurus dengan pertambahan umur. Setuju ya? Karena ada juga orang yang umurnya sudah di atas kepala 4 atau kepala 5, itu belum dewasa juga. Jadi dewasa itu bukan suatu proses yang alami, tetapi suatu yang harus diusahakan, suatu yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Suatu proses yang harus dikerjakan oleh saudara dan saya. Tidak berarti kita bertambah umur, kita akan bertambah dewasa, tidak saudara. Itu adalah suatu proses yang kita harus lakukan. Itu adalah suatu pilihan untuk menjadi dewasa. Dan saya percaya setiap orang tua itu rindu anaknya untuk bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kalau anaknya ulang tahun, dia rindu untuk anaknya itu menjadi dewasa. Dewasa dalam apa? Dalam hal sikap, perkataan, pola pikir, cara kita memandang. Pasti orang tua itu rindu anaknya menjadi dewasa. Dan saya percaya hal itu juga berlaku dalam hal rohani. Saya percaya Allah kita mau kita untuk bertumbuh dewasa secara rohani. Saya percaya Allah kita mau kita bertumbuh secara rohani. Jadi Allah tuh tidak mau kita hanya, kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah lahir baru, tapi kita stagnan, kita di situ aja. Allah itu tidak mau. Allah tuh rindu untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ya, Bapa kita itu Allah yang baik, dia rindu untuk kita bertumbuh secara rohani. Nah, pertanyaannya adalah bertumbuh secara rohani itu seperti apa? Jadi bertumbuh secara rohani itu adalah bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran Allah. Jadi bertumbuh secara rohani, bertumbuh dewasa secara rohani itu sama dengan kita bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran Allah, serupa dengan gambaran Kristus. Ya, ini kayaknya ada yang bingung-bingung nih. Ini menjadi serupa dengan gambaran anak itu seperti apa? Nanti kita akan ke sana. Tetapi saya mau katakan di sini, waktu pertama manusia diciptakan oleh Allah, ya, Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan gambarannya, ya, serupa dengannya. Itu ada di Kejadian. Nanti kita buka ya di Kejadian. Tetapi citra atau gambaran Allah itu dalam diri manusia itu rusak karena apa? Karena dosa. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus, karya Yesus di atas kayu salib, di mana dia mati di atas kayu salib, dia dibangkitkan. Jadi citra gambaran Allah dalam diri manusia itu dipulihkan karena Yesus Kristus. Jadi saya mau tekankan di sini, yang saya mau garis bawahi di sini adalah semua manusia itu diciptakan awalnya sesuai dengan gambaran Allah. Kita buka di ayatnya di Kejadian 1 ayat 27. Baik, saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya itu nyanya itu Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang diciptakan menurut gambarnya Allah itu bukan hanya laki-laki, saudara. Laki-laki dan perempuan, saudara dan saya, kita semua. Ya, manusia itu pada awalnya diciptakan menurut gambar Allah. Amin. Amin. Nah, lalu kita buka lagi firman Tuhan di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi jelas
di sini firman Tuhan mengatakan bahwa adalah kehendak Allah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, di sini jelas dikatakan firman Tuhan, kita itu telah dipilih dan ditentukannya dari semula. Ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Baik, kita buka lagi nih ayat firman Tuhan langsung biar jelas ya. Kolose 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah, menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Amin. Jadi di sini jelas saudara, di Kolose 3 ayat 10 ini dikatakan bahwa kita ini adalah suatu ciptaan manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh Allah, oleh pencipta kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Jadi kalau saya bisa katakan kita ini adalah work on progress. Dan kalau kita lihat, kita baca di firman ini, maka akan timbul pertanyaannya. Ada pertanyaan saudara. Jadi apakah yang nampak dalam kehidupan kita pada saat orang melihat kita? Ya, di sini kan jelas firman Tuhan katakan kita harus menjadi serupa dengan Allah, menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi pada saat orang lain, ya, dimanapun saudara berada, di kantor saudara, di pergaulan saudara, ya, di keluarga saudara, pada saat orang itu melihat saudara, apakah mereka itu melihat Kristus? Apakah ada gambar Kristus yang nampak dalam kehidupan saudara dan saya? Dimanapun kita ditempatkan, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kita harus selidiki kehidupan kita. Apakah rupa Kristus, citra Kristus, gambar Kristus itu ada dalam kehidupan kita pada saat orang-orang itu melihat kita. Coba lihat deh kiri kanan saudara, tetangga saudara, gimana? Menurut saudara ada atau tidak rupa Kristus, gambar Kristus, citra diri Kristus dalam diri mereka? Ada gak saudara? Puji Tuhan kalau ada, ya. Luar biasa. Jadi ini yang pertanyaan yang harus kita selidiki, harus kita introspeksi diri kita. Amin. Ya, ini jelas di Kolose 3 ayat 10. Jadi saya kadang suka ingat kalau di kantor saya, kalau lagi ngobrol-ngobrol ya, saudara ya. Itu jadi kalau misalkan kita bareng-bareng sama teman-teman, itu pasti ada aja ngomongan, oh ini si A orangnya suka marah. Oh ini si B, ini orangnya rajin banget. Oh ini si C, ini orangnya kayak malas banget ya, suka ngulur-ngulur waktu, suka menunda-menunda pekerjaan. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya berpikir, apakah yang orang lihat dalam kehidupan saya? Apakah yang orang lihat dalam diri saya, dalam lingkungan pekerjaan saya? Apakah dia bisa melihat Kristus dalam kehidupan saya? Apakah gambar Kristus itu nampak jelas dalam kehidupan saya? Itu yang harus kita kerjakan. Bahkan ada satu orang ya saudara ya, itu terkenal jago ngegombal saudara. Itu jago ngegombal tuh luar biasa, sampai bukan hanya di satu lantai dia terkenal. Sampai lantai bawahnya, sampai lantai atasnya itu juga, itu orang terkenal jago gombal. Itu menurut saya itu luar biasa. Karena dia itu ya sering sih. Jadi kalau misalkan ada orang, ini teman kerja saya ini cowok. Jadi kalau misalkan ada orang cewek lagi kerja, dia bisa tiba-tiba, halo, dia bilang gitu, halo. Terus dia mengajukan pertanyaan saudara. Jadi dia suka ngajukin pertanyaan yang kadang-kadang itu membuat orang-orang itu, aduh ini ngapain sih lo gitu. Contohnya misalkan saya bilang, halo Leni, ya kan. Ya. Jadi halo Leni, mau nanya nih, kamu tahu nggak apa sih bedanya jam 12 siang sama kamu? Gitu.
Kan kayak begitu. Nggak jelas, orang lagi kerja tapi diganggu gitu. Jawabnya apa? Nggak tahu. Ya dia nggak tahu, tapi tahu nggak dia jawabnya apa? Ini yang bikin kalau jam 12 siang itu kesiangan. Kalau kamu itu kesayangan. Waduh. Itu terkenal saudara. Terus satu lagi wanita lagi satu lagi asik-asik kerja dia ngomong. Sibuk ya? Iya sibuk. Mau nanya dong. Nanya apa? Tahu nggak beda Borobudur sama kamu? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kan? Tahu nggak dia jawab apa? Ceweknya bilang nggak tahu. Mau tahu jawabannya? Ceweknya bilang iya lagi, ya kan? Langsung dijawab. Kalau Borobudur itu candi, kalau kamu itu candu ya. Saya aja geli saudara diceritain. Itu saya geli. Jadi maksud saya di sini saudara, perhatikanlah kehidupan saudara. Ya, perhatikanlah kehidupan saudara. Apakah gambar Kristus, rupa Kristus itu terlihat dalam diri saudara? Perhatikanlah perkataan saudara, perhatikanlah perbuatan saudara. Apa pikiran saudara, bagaimana cara saudara memandang suatu masalah atau bagaimana cara saudara mengambil keputusan. Ya, itu benar-benar harus hati-hati. Harus sejalan dengan apa yang Kristus inginkan. Sejalan dengan firman Tuhan sehingga pada saat teman kita, sahabat kita, keluarga kita melihat kehidupan kita, mereka melihat Kristus di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Amin. Jadi supaya orang itu melihat Kristus di dalam kita itu bukan karena apa ya? Bukan karena kita memakai salib yang besar. Wah ini serupa dengan Kristus. Atau ada tato Jesus love me, Jesus is Lord. Bukan saudara. Jadi pada saat orang itu melihat kalau kita semua itu serupa dengan Kristus adalah kehidupan kita. Jadi maksudnya apa saudara? Menjadi serupa dengan Kristus itu berarti apa? Berarti kita menjadi serupa dengan kehidupan Allah. Kita menjadi serupa dengan karakter Kristus, keinginan Kristus, pikiran Kristus dan perbuatannya. Amin. Ya belum tentu orang yang melayani juga, ya orang-orang yang melayani, orang yang dilayani itu bisa melihat Kristus dalam diri mereka, termasuk saya. Jadi memang harus hati-hati, jangan sampai kita menjalankan hidup kita ini dengan sembarangan. Tapi ya saudara ini mungkin ada pertanyaannya ini. Jadi tadi kan menjadi serupa dengan Kristus itu berarti serupa dengan kehidupan, karakter, keinginan, pikiran, perbuatan Kristus. Nah pasti ada yang terbersit di dalam pikiran saudara. Mungkin ada dari antara saudara yang mengatakan gile bro berat banget gitu kan. Masa gue disuruh untuk hidup seperti Kristus hidup. Dia Allah, gue cuma manusia. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Gue cuma manusia. Ada juga yang perkataan mengatakan, pendeta juga manusia, gue juga manusia, gak mungkin lah. Gue menerapkan kehidupan seperti Kristus, karakternya seperti Kristus, keinginan, pikiran, perbuatan seperti Kristus. Pada saat kita berpikir seperti itu, saudara, kita itu sebenarnya sudah dikalahkan. Kita itu ditipu daya. Tadi siang dibilang apa? Victim mentality. Kita itu harus punya mentalitas pemenang. Kalau mentalitas pemenang itu enggak boleh menyerah. Ya. Karena saya percaya ya pada saat kita berpikir seperti itu, kita sudah menyerah duluan, kita tidak akan menjadi serupa dengan Kristus. Atau mungkin ada yang berpikir, aduh saya nggak bisa. Karena saya sudah kecewain Tuhan. Karena saya sudah berdosa terlalu besar. Ya, gambaran Tuhan, citra Tuhan itu dalam kehidupan saya itu sudah rusak. Tidak ada pengharapan lagi dalam kehidupan saya. Saya udah menjalani kehidupan saya begini sajalah. Ya, saya jatuh terus dalam kelemahan saya. Saya mencoba tapi jatuh lagi, ya udahlah saya menyerah. Mungkin saya dilahirkan seperti ini. Born this way. Kata lagu-lagu siapa itu, Born this way itu lagu siapa ya? Oh ya, Lady Gaga. Ya, mungkin karena kebanyakan lagu Lady Gaga, jadi berpikirannya seperti itu. Harusnya
mendengar lagu-lagu rohani yang membangkitkan iman, yang ku mau sepertimu Yesus. Nah kan seperti itu kan, jadi imannya dibangkitkan lah. Kalau nyanyinya lagu Born This Way, ya sudah dia menerima apa adanya. Emang saya itu gay lah, atau saya emang lesbian, ya udahlah Tuhan menerima gue apa adanya kok. Enggak seperti itu saudara. Tidak seperti itu. Jadi jangan kebanyakan. Kalau saya bisa sarankan, jangan nyanyi lagu yang dari dunia kayak yang liriknya itu kadang-kadang membangun mentalitas victim dalam kehidupan kita. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan kita menyerah, jangan kita ditipu daya iblis saudara. Ya, kejar kesempurnaan itu. Kita mengejar untuk menjadi serupa dengan Allah, menjadi serupa dengan Kristus. Dan tentu saja bukan dengan kekuatan kita atau kemampuan kita, tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kepada kita kekuatan. Sebab itu sangat penting buat kita untuk menjalin hubungan yang dekat, persekutuan yang dekat sama Tuhan. Get connected. Amin. Oke, saya baca di Galatia 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini luar biasa saudara Paulus. Ya, dia itu rela menderita seperti wanita yang sakit bersalin. Supaya apa? Supaya orang-orang di Galatia itu bisa rupa Kristus itu bisa nyata dalam kehidupan orang-orang di Galatia. Ya enggak, ini luar biasa loh. Maksud saya Paulus, kalau saya mungkin mikirnya gini, sampai rupa Kristus menjadi nyata, kayaknya mustahil. Tapi dia enggak. Paulus menyatakan bahwa aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Dia tidak menyerah. Paulus aja yang mengajar tidak menyerah, masa kita orang yang diajar menyerah? Jangan saudara. Ya, kita terus untuk Untuk berusaha untuk rupa Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Kita berbuat seperti Kristus, kita berpikir seperti Kristus, ya, memandang segala sesuatu dari kacamata sudut pandang Allah. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Nah, selanjutnya, ini pertanyaannya. Apakah hal ini sulit? Ya, tergantung saudara. Jadi sulit jika kita menuruti keinginan daging. Tapi jika kita menurut keinginan roh, maka kita akan terus untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Haleluya. Coba katakan kepada tetanggamu, katakan menjadi serupa dengan Kristus. Tetangga sebelah lagi, katakan menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah, jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus itu memerlukan suatu usaha yang aktif, saudara. Usaha yang aktif, maksudnya apa? Ya, untuk bertumbuh secara rohani kita tidak bisa hanya diam-diam saja, tetapi ada suatu usaha aktif yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa hanya, Tuhan, Engkau ubah saya Tuhan. Engkau ubah saya Tuhan. Berdoa, ubah. Tapi kalau saudara dan saya tidak mau berubah, ya, maunya cuma ya begitu-gitu aja, stagnan, diam. Perubahan itu tidak akan terjadi. Suatu pertumbuhan rohani itu tidak akan terjadi, ya. Jadi saudara harus mengerti dengan jelas bahwa Allah rindu. Allah itu menghendaki setiap anak-anaknya saudara dan saya untuk bertumbuh, ya, bertumbuh secara rohani untuk menjadi seperti Kristus. Haleluya. Dan hal apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh secara rohani, yaitu pertama adalah simple saudara. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Membaca bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita membaca dengan kita renungkan supaya firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita ini pada saat membaca firman Tuhan biar hati kita itu menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan saudara dan saya itu bisa Bisa berbuah-buah.
Ya, kita bisa lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Nah, jadi saya pernah membaca nih ya, saya lupa nih bacanya di Instagram atau di salah satu website di mana. Tapi ini luar biasa saudara. Jadi dikatakan di sini, those who grow best are those who hunger and thirst for God's word. Jadi orang yang pertumbuhannya terbaik ya, yang paling baik dalam bertumbuh itu adalah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi seperti anak kecil saudara ya. Seperti anak kecil ya. Anak kecil ya kalau dia dicukupi nutrisinya, dia makan ya, dia minum yang bergizi ya. Makanan-makanan bergizi ataupun minuman-minuman yang bergizi. Dia akan bertumbuh dengan sehat ya, baik, tidak ada stunting ya. Stunting itu kan kayak anak kekurangan gizi, enggak ya. Begitu juga dengan kehidupan Kristen kita. Kehidupan kita juga akan seperti itu. Kalau nutrisi firman Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita, pertumbuhan rohani kita itu akan bertumbuh dengan baik. Jadi ya memang simple. Terdengarnya simpel, baca firman Tuhan lagi, ya memang itu. Karena firman Tuhan itu nutrisi buat kehidupan rohani kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa bertumbuh. Ini saya tekankan lagi, penting saudara. Firman Tuhan itu penting untuk pertumbuhan rohani saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi saya mau bilang sisakan waktu. Bukan sisakan waktu, tapi beri waktu yang terbaik ya, beri waktu saudara yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan saudara, itu penting. Benar-benar penting ya, itu karena firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita, akan mengubah cara kita memandang sesuatu. Ya, dan membaca firman Tuhan tentu saja bukan dengan pengertian kita sendiri, kita minta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita hikmat pengertian untuk menyatakan apa yang hendak disampaikan melalui firman Tuhan tersebut. Amin. Ya, jadi tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan haus dan lapar ini bukan hanya untuk anak-anak muda saja, tetapi orang-orang yang sudah dewasa. Terkadang orang-orang yang sudah dewasa itu ya merasa dirinya sudah cukup akan firman Tuhan, tetapi tidak ada kata cukup untuk firman Tuhan. Karena saya percaya saudara, ya Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang baru. Mana yang baru dari firman Tuhan tersebut. Jadi walaupun kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menjadi Kristen, jangan pernah bosan untuk merenungkan membaca firman Tuhan saudara. Ya, itu hal yang sangat penting. Ya, biasa kalau anak-anak muda itu yang lahir baru itu semangat tuh baca firman Tuhan. Sampai dulu stabilo ya, hijau, kuning, merah itu ada tuh semua. Ya kan, hijau, ya kan, waduh. Terus ada pakai pembatas-pembatas gitu kan. Itu luar biasa loh. Ya kan, itu lahir baru tuh kayaknya hampir semuanya distabiloin, kayaknya penting semua gitu. Ya enggak sih? Semuanya sampai pas dibalik ada warna stabilonya lagi. Nah, kita harus jangan sampai kehilangan sikap seperti itu. Kerinduan seperti itu dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Jadi firman Tuhan itu penting saudara. Amin. Jangan kita menyia-nyiakan firman Tuhan. Jangan menyia-nyiakan Alkitab saudara. Saudara ada mungkin yang bisa baca Harry Potter 1 dan 7 selesai. 1 sampai 7 selesai ya. 7 ya, Harry Potter tuh sampai 7 ya novelnya ya. Ya 7, ya. Novel Harry Potter 1 sampai 7 itu mungkin ribuan halaman ya. Selesai dalam waktu berapa? Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Tapi Alkitab 10 tahun juga gak selesai-selesai. Ya, jadi mari saudara, jangan sia-siakan firman Tuhan. Alkitab saudara. Firman Tuhan itu treasure. Harta karun menurut saya yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Amin. Oke, nah ini firman Tuhannya di Matius 4 ayat 4 dikatakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Jadi ini sangat jelas dalam firman ini bahwa firman Tuhan itu adalah nutrisi yang membuat kita hidup di dalam Allah, bertumbuh di dalam Allah secara rohani. Amin. Nah, usaha yang selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Ya, berdoa. Ya, standar banget sih, bro. Baca firman habis itu berdoa. Ya memang seperti itu, saudara. Ya, berdoa. Berdoa. Sudah berulang-ulang kali di tempat ini dikatakan, bahkan tadi ibadah 1, ibadah 2, get connected to God. Ya itu memang, saudara. Ya, pas saat berdoa kita bukan cuma berdoa minta-minta, oh Tuhan saya butuh ini, saya butuh itu. Tidak, tetapi kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus menjamah, berbicara kepada kita. Jangan hanya kita aja yang ngomong, tetapi kita mendengar apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita dan kita lakukan. Amin. Ini penting berdoa, saudara. Jadi penting untuk berdoa bagi pertumbuhan rohani. Ya, bukan hanya berkat dan berkat saja, tidak, tetapi penting untuk berdoa bagi pertumbuhan rohani. Kita baca di Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, oke, langsung next di Efesus 3 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi berdoa buat pertumbuhan rohani, saudara. Ya, jadi oke ya. Jadi pertama itu baca firman Tuhan, kedua itu adalah berdoa, dan selanjutnya ya setidaknya ada 3 hal supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, kita semakin dewasa di dalam Kristus, di dalam pengenalan akan Allah, yaitu ketiga adalah berada dalam suatu komunitas yang sehat. Ya, komunitas yang sehat itu apa, saudara? Ya di sini. Ya, persekutuan orang-orang percaya. Penting untuk kita tahu di mana Tuhan menempatkan kita. Penting untuk kita berada dalam suatu komunitas yang saling membangun di dalam pengenalan akan Allah. Saling mendorong, ya, saling menyemangati untuk menggenapi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti komunitas yang sehat orang-orangnya sempurna, saudara. Tidak. Tetapi dengan ketidaksempurnaan itu kita saling bekerja sama, ya, untuk saling melengkapi, untuk saling mendorong, untuk saling menyemangati, untuk berlari dalam visi Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya bacakan di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, saudara, ya, jangan sampai kita meniadakan, ya, atau memudarkan pentingnya gereja lokal, saudara. Karena karena kita sudah lihat banyak ya program-program di YouTube, ya kan. Dan saya mau katakan, saudara, ya, yang ada di YouTube itu tidak bisa menggantikan peran gereja lokal, saudara. Ya, saudara harus hadir secara in person, hadir di sini, bukan hanya sekedar online, tapi bersekutu, ya. Udah beberapa minggu ini Dr. Paul, hamba Tuhan kita, ayo
kita sebagai satu keluarga ya kan. Jangan asal lewat aja kalau ada orang ya berpelukan gitu kan. Jadi membangun suatu kebersamaan ya. Satu keluarga besar di dalam Kristus itu sangat penting saudara. Dan berada dalam komunitas yang sehat ini saya merasakan manfaatnya saudara. Karena apa? Karakter dibentuk. Dulu saya orangnya tuh awalnya introvert saudara. Introvert sampai sekarang mungkin tapi ya berkurang daripada dulu ya. Kalau di dulu boleh tanya istri saya. Jadi pulang gereja itu biasanya sukanya di mobil. Ya kan? Tetapi karena dilatih ya kan, ditegur, diomongin ya kan, kita berubah. Ya. Nah, ini juga penting saudara. Kalau saudara dinasehati, saudara ditegur ya kan. Ya kalau itu hal yang baik, saudara terima, saudara introspeksi diri saudara. Dan kalau khotbah itu jangan berpikiran seperti ini. Jangan berpikiran itu buat si A, buat si B, buat si C. Tapi tidak buat diri saya. Ya, terlalu kepo dengan kehidupan orang sampai saudara sendiri tidak bisa melihat bahwa sebenarnya saudara yang butuh berubah. Ya, jangan sibuk fokus kepada orang lain, tapi fokus pada kehidupan kita. Kalau ada khotbah yang keras aja langsung pikirannya siapa nih, ini siapa nih, kayaknya nih. Jangan saudara, ya firman itu berbicara kepada kita terlebih dahulu. Kita harus introspeksi diri kita dengan firman yang diberikan. Jadi itu ya saudara ya. Jadi singkat. Jadi mari saudara kita menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bertumbuh, rohani kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Ya kita kejar saudara, kejar kesempurnaan itu. Jangan menyerah, jangan ditipu daya oleh iblis yang mengatakan kamu tidak akan bisa seperti itu. Kamu orang yang selalu gagal, kamu tidak akan bisa menjadi itu. Kamu emang orangnya udah diciptakan seperti itu. Kamu emang sudah diciptakan seperti, kamu kayak begitu. Kelemahan kamu pasti ada, itu begitu. Udah gak bakal bisa berubah. Tidak saudara, kita semua bisa berubah menjadi serupa dengan Kristus. Tapi harus ada usaha aktif dalam kehidupan kita, yaitu pertama kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kedua kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan ketiga ya berada dalam suatu komunitas yang sehat. Jadi jangan saudara tinggalkan komunitas sehat di tempat ini, amin. Malahan saudara harus mengajak orang-orang yang belum kenal Kristus untuk berada di sini, untuk dipulihkan, diperlengkapi supaya mereka bisa menjadi seperti saudara, amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami mau berserah kepada Engkau. Kami mau menyatakan Tuhan, bahwa kami rindu Tuhan untuk bertumbuh semakin dewasa Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk semakin lebih dekat lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, citra Kristus, gambaran Kristus itu semakin nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga tahu Tuhan, kami tidak bisa melakukannya Tuhan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tidak bisa Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjamah kehidupan kami. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengambil alih kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan hari demi hari kami bisa Tuhan lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Hidup kami Tuhan menjadi kesaksian yang hidup Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.